mereka ini kayaknya memanfaatkan orang sakit untuk cari duit misalnya gitu, ya. Iya. Bukan sesuatu yang anjing nih gitu, nggak gitu. Harus Sama halnya dengan RUU perampasan aset. Kalau misalkan dibuat tuh lembaga perampasan aset tuh dan tidak dikondisikan dengan baik ya jadi instrumen politik ujung-ujungnya. bisa. Jadi saya rasa memang ada kesengajaan nih bagi pihak-pihak tertentu untuk menyusupkan undang-undang tertentu agar bisa goal pada saat orang sedang tidak waspada. Jadi kalau kamu mengkritik pemerintah dan menghina pemerintah dan bilang bahwa pemerintah ini bodoh, tolol, apalah babi hutan segala macam. Babi hutan. Welcome back to the Base Indonesian Talks. For today's episode, I have invited, excuse my French, but a pegiat sosial media. I don't know what it is in English, so I just said it in Indonesian. In our midst, we're about to discuss stuff like the weird laws that the government has been putting down each time the elections are over. So please welcome Ade Armando. Thank you. All right, so Mr. Ade Armando, would you like to continue? Since this podcast is normally in English, would you like to continue in Indonesian or in English? Indonesia, of course. Oke, kita bahasa Indonesia ya. Ya. Oke, sesuai dengan adat Indonesia, kita mulai dengan bahasa basi dulu. Bang Ade suka bahasa basi? Tapi katanya nggak boleh salam lintas agama. Salam apa? Lintas agama. Salam lintas agama. Oh iya ya. Ya. Oh iya, haram ya sekarang ya. Jadi langsung aja selamat siang atau selamat sore. Selamat siang Bang Ade. Jadi Bang Ade ini adalah pegiat sosial media. Dia Dia adalah kawannya Denny Siregar dan lumayan hot juga di Twitter pas zaman saya masih SMP. Oh iya? Iya SD, SMP, Okay. SMA. Kakek saya selalu ngomong, itu ya si Ade Armando atau enggak Denny Siregar ya, pemecah belah bangsa kata. Oh ya? Iya gitu. Oke. Ya jadi kok Bang Ade bisa ya jadi pegiat sosial media ya? Apa yang nge-spark interest Bang Ade menjadi pegiat sosial media? Nggak, pada dasarnya dari dulu istilah yang sering orang pakai mengenai saya itu public intellectuals ya. Jadi saya seorang ilmuwan yang bukan hanya berhenti di melakukan penelitian, bikin artikel, ngajar di kampus, tapi juga bicara ke publik ya. Nah, tapi di masa lalu ketika belum ada media sosial, sebetulnya ruang untuk menyajikan, menyampaikan, menyebarkan pandangan-pandangan saya itu relatif terbatas. Ya saya nulis buku ada sekitar, yang buku saya by me gitu ya, itu ada 2 ya, tapi sisanya adalah gabungan-gabungan tulisan saya bersama orang-orang lain. Kemudian saya juga dulu aslinya jurnalis ya, saya wartawan, kemudian pernah juga diminta untuk mengembangkan media Islam, jadi pemimpin redaksinya, dan kemudian mungkin muncul di televisi, di radio, jadi public intellectual dalam arti intelektual yang secara langsung terjun ke ruang publik, ngomong dengan publik. Nah, itu berlangsung cukup lama sampai tahun ya 2000-an akhir itu ya, kalau nggak salah, ketika mulai muncul Facebook pasti ya. Untuk waktu yang lama didominasi medsos itu oleh Facebook. Kemudian baru diikuti oleh yang lain-lain sampai sekarang ya. Oh ya, juga saya pernah punya blog ya. Blog itu misalnya ketika internet mulai berkembang, tumbuh. Tapi poin saya adalah saya memang ingin agar pengetahuan yang saya peroleh di kampus, melalui buku-buku yang saya baca, melalui diskusi yang saya ikuti, itu saya sebarkan kepada publik. Nah, dulu ketika belum ada media sosial, kan saya harus mengirimkan dulu tulisan saya ke koran gitu ya, ke Kompas, ke Koran Tempo, ke Media Indonesia, ke Republika gitu ya. Dan kita menunggu sampai akhirnya mereka memutuskan, well it is ini worth it nih untuk ditampilkan di koran kita gitu ya. Itu paling sebulan di satu media saya bisa cuma menulis 1 kali ya. Jadi sangat terbatas. Nah, begitu media sosial ini tumbuh, apalagi setelah adanya Facebook terutama, saya merasa ini adalah sebuah karunia Tuhan ya. Because I am religious nih. Oh, saya tuh religious. surprising.
surprising mungkin buat sebagian orang ya. Tapi saya religius dalam arti saya percaya ini semua memang diatur Tuhan. Oke. Nah, Tuhan mengizinkan atau menciptakan yang namanya medsos ini untuk demokratisasi agar orang-orang seperti saya yang selama ini berpikir tentang gimana caranya ngomong sama publik ya. Karena harus ada yang namanya gatekeepers. Gatekeepersnya itu adalah redaksi media, redaksi televisi, redaksi radio dan seterusnya ya. Redaksi buku. Gimana caranya agar saya, dan itu mungkin saja gatekeepers itu, editor itu memblok tulisan saya, tidak menyiarkannya atau menyensornya atau mengubahnya ya. Sehingga apa yang akhirnya sampai ke publik tidak seperti yang saya harapkan. Nah, lahirlah yang namanya media sosial, dan media sosial itu betul-betul ditakdirkan untuk menjadi tempat bagi siapapun, dan bukan cuma seorang intelektual dalam artian dosen seperti saya, tapi Anda juga, siapapun juga. Nah, sejak saat itulah sekitar tahun berapa ya mestinya itu? 2000-an akhir kali ya? 2009-2008 gitu ya. Saya mulai aktif di Facebook untuk waktu yang lama. Tadinya tulisan-tulisan saya serius ya. Tadi saya bilang saya ada blog. Tulisan serius itu artinya kayak artikel pendek. Buat artikel buku sih kepanjangan ya. Tapi buat artikel-artikel yang pendek yang bisa saya sajikan di sana dan dibaca orang, dan saya sudah sangat senang ketika ternyata pembacanya ada 200 orang, 300 orang gitu ya. Dan kemudian orang mulai berkomentar dan orang mulai menyebut nama Ade Armando dan seterusnya. Tapi memang kemudian yang paling menentukan adalah pertarungan pemilihan gubernur DKI tahun 2016-2017. Ketika itulah karena saya memang secara aktif mengomentari itu sehari bisa 4-5 kali ya di page saya. Dan saya secara terbuka mendukung Pak Ahok ya untuk melawan Pak Anies. Itu menimbulkan kemarahan dari pihak lawan ya, dari para pendukung Pak Anies, dari kelompok-kelompok konservatif, dan mereka juga bersuara sangat keras menghantam saya, sehingga itu kayak sebuah siklus ya. Sebuah siklus di mana makin lama makin banyak orang yang membicarakan saya, dan semakin aktif saya mengisi media sosial saya. Dan dari situlah sebetulnya saya bisa disebut mulai dikenal sebagai betul-betul aktivis media sosial ya. Mungkin social media aktivis lah sederhananya aja. Itu saya melakukan itu, apalagi belakangan lahir Twitter, lahir Instagram dan seterusnya. Platform-platform ini yang algoritmanya cepet, kenceng banget gitu. Kenceng banget. Jadi akhirnya semua pemikirannya Ade Armando bisa di laid bare di situ. Ya, jadi basically yang saya tangkap itu ya karena sosial media, Bang Ade Armando bilang bahwa sosial media bisa membuat siapa saja menjadi tokoh masyarakat. Ya akhirnya Bang Ade melihat redlining itu Ade ambil. Nah, akhirnya di sini Bang Ade menjadi pegiat sosial media. Tapi memang satu hal. Saya melihat ini kan sebetulnya kayak berkah tadi saya bilang. Ini kayak Tuhan ngasih. Nih, kalian bisa gunakan media sosial nih. Tapi akhirnya memang tidak bisa dikontrol siapa yang bisa menggunakannya. Sehingga pada saat yang sama bisa aja saya sih menganggap bahwa setiap materi yang saya bikin tentu melalui sebuah proses pemikiran dulu. Saya nggak cuma sekedar nyablak gitu ya. Itu ada sesuatu yang saya sampaikan, dan itu harus cukup jernih, harus cukup jujur, harus cukup bertanggung jawab lah saya buat. Tapi sementara itu kan ada banyak sekali orang yang sekedar meluangkan menjadikan ini sebagai tempat dia maki-maki, kadang-kadang atau hoax atau bohong dan seterusnya. Jadi saya ingin agar saya dilihat sebagai social media aktivis yang tidak seperti itu, tapi yang menurut saya bertanggung jawab. I see. Jadi ngebahas masa pemikiran nih Bang Ade nih. Kira-kira ya, menurut Bang Ade ya, sekarang kita menuju hot topicnya aja ya. Banyak sekali nih semenjak saya lulus SMP sampai saya di umur sekarang ya, tuh di tiap akhir pemilu suka ada hukum-hukum aneh, undang-undang aneh yang menurut saya itu merusak demokrasi kita. Seperti undang-undang ITE. Seperti walaupun kemarin pas 2019 nggak pas ya RKUHP ya. Revisinya besar-besaran itu, tapi kita tetap ada KUHP ya. Dan pas waktu itu juga untuk beberapa pihak Omnibus Law
Dan sekarang RUU penyiaran, Tapera, RUU Polri, TNI, apalagi tuh, dan lain-lain nih. Nah, Penyiaran tadi udah ya. RUU penyiaran ya. Nah, menurut Bang Ade, kenapa hal ini terjadi? Kenapa tren ini terjadi? Pengikisan demokrasi selalu terjadi di akhir pesta demokrasi. Ya. Itu ironis sekali itu. Saya ingin nanya dulu sama Anda. KUHP dan Omnibus Law itu juga menjelang akhir. Menjelang akhir. Oke, ya. Iya. Ya, jadi gini. Ya, saya setuju kalau maksud Anda adalah bahwa tidakkah kita perlu curiga ya bahwa di masa-masa akhir misalnya kita kan bicara tentang 5 tahun tuh, di situ ada DPR, di situ ada DPR pusat maksud saya, Iya. di situ ada presiden ya. Justru lahir ya, contoh yang paling awal yang Anda gunakan justru bagus tuh, Undang-Undang ITE. Iya. Undang-Undang ITE itu betul-betul dikeluarkan persis sebelum naiknya pemerintahan SBY. Oke. Jadi siapa sebelumnya itu? Si Megawati berakhir. Iya. Nah, ada masa transisi lah, taruhlah sebut itu ya. Nah, itu tiba-tiba keluar. Ya. Nah, itu terjadi menurut saya antara lain karena itu kan undang-undang yang makan korban sangat besar. Iya. Sampai sekarang kita akui itu ya. Iya. Nah, padahal undang-undang itu aslinya namanya aja undang-undang ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik. Iya. Itu aslinya adalah sebuah undang-undang yang dirancang untuk mengatur transaksi elektronik terutama. Kayak PayPal gitu. Kayak PayPal, ATM dan macam-macam ya. Pembayaran atau penipuan elektronik bla bla bla. Tapi kemudian di masa-masa terakhir sebelum akhirnya dia digolkan dan disahkan, itu disusupkan sejumlah pasal seperti misalnya pencemaran nama baik, penghinaan, penodaan agama, macam-macam ya. Itu dimasukkan belakangan pada saat kayak sekarang nih, anggota DPR itu kan praktis sudah kehilangan semangat untuk datang ke DPR dan ngomongin tentang menyiapkan undang-undang lagi atau memfinalkan undang-undang. Semua tuh kayak sebagian orang juga udah tahu bahwa dia nggak terpilih lagi nih, ya kan udah apa istilahnya, udah semangatnya udah berkurang, Iya. ya. Jadi datang sih datang atau diajak untuk rapat ya rapat, tapi udah merasa bahwa ya gue kan kalah, ya. Nah, sementara barangkali yang menang juga tidak lagi, mereka tidak sedang berada dalam suasana psikologis di mana mereka sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR lagi pada bulan-bulan berikutnya. Iya. Jadi yang ingin saya katakan adalah intensitasnya, semangatnya ya, itu sedang lagi turun. Nah, ketika itulah masuk si undang-undang ini. Nah, kalau ini nggak dibocorkan ke publik, begitu aja ya, nggak ada yang ngomong ke publik bahwa ada undang-undang ini nih ya, maka itu tidak akan menjadi sebuah pembicaraan publik. Nah, jadi 2000 berapa artinya? 2004 ya? Iya. 2004 betul? 2004. SBY itu 2004 sampai Ya, 2014 kan. Nah, saya lupa apakah pokoknya di masa sebelum ke pemilihan berikutnya gitu ya. Sebelum kepresidenan berikutnya atau DPR berikutnya. Atau sebaliknya saya justru sedang berpikir, oh maaf, saya salah. Jadi undang-undang ITE itu sebelum 2014. Oh, sebelum 2014. Sebelum Jokowi jadi. Sebelum DPR 2014. Ya, itu dibahas ya. Itu bukan digolkan. Digolkan. Jadi di bulan-bulan terakhir yang Pak SBY itu digolkan. Itu digolkan. Digolkan undang-undang itu. Oh ya. Jadi ketika Jokowi dan DPR baru itu mulai bekerja, ini udah jalan nih si undang-undang ini. Dan korban-korbannya, Anda ingat apa, Prita ya kalau tidak salah? Siapa Prita? Prita yang makan babi ya? Bukan. Ya? Prita tuh yang memprotes rumah sakit Omni ya. Itu kan orang korban pertama tuh dari undang-undang tersebut. Itu terjadinya udah zaman Pak Jokowi. Oke. Nah, kembali ke tadi. Jadi saya rasa memang ada kesengajaan nih bagi pihak-pihak tertentu untuk menyusupkan undang-undang tertentu agar bisa goal pada saat orang sedang tidak waspada. Ya. Nah, kalau sekarang Anda bisa tanya, tapi undang-undang penyiaran
kira-kira sama nggak dengan undang-undang ITE? Saya akan katakan kayaknya modusnya kurang lebih sama. Undang-undang penyiaran adalah sebuah undang-undang yang sangat bermasalah, jauh lebih bermasalah dari undang-undang ITE. Ya, pasal-pasalnya itu pasal-pasal yang akan membungkam demokrasi di Indonesia. Iya. Nah, kelihatannya ini berusaha disusupkan pada, ya kan ini kan baru aja rame bulan lalu kali ya. This is June, bulan lalu adalah Mei kan. Iya. Jadi pada bulan Mei, sementara mereka akan berakhir jabatannya si DPR itu pada September. Diharapkan tadinya orang nggak ngomongin itu, ya. Dan itu diajukan ke Badan Legislasi, Balik, untuk kemudian kalau Balik lolos akan dibawa ke paripurna dan seterusnya. Untungnya buat kita, buat publik, ada yang ngebocorin. Walaupun saya nggak tahu persis. Ada whistleblowernya ya dari Ada DPR whistleblowernya, dan whistleblowernya menunjukkan di dalamnya ada pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini, pasal ini. Jadi rame, jadi meledak. Tapi setelah mengatakan jadi rame, jadi meledak, saya tidak membantah apa yang Anda katakan jadinya. Saya rasa memang ada sebuah modus tertentu yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk bisa menggolkan undang-undang tertentu atau peraturan pemerintah tertentu di masa-masa yang orang sedang lengah, orang tidak waspada. Masalahnya itu efeknya bertahun-tahun berikutnya akan terasa. Ya kayak undang-undang ITE. Siapa yang pernah membayangkan bahwa orang seperti Prita itu dia hanya mengeluh bahwa menurut dia, saya curiga, dan dia waktu itu bukan di media sosial. Dia menyampaikannya lewat WhatsApp kan? Bukan, belum ada WhatsApp. Belum ada ya? Apa namanya? Kalau di mana? Di internet itu yang grup tuh apa ya waktu itu ya? Ingat nggak ada masa-masa di Yahoo Messenger? Bukan, grup. Jadi ada diskusinya. Kayak apa namanya? kurang tahu juga ini zaman Gen X masih menguasai. Artinya 2013 kamu udah berapa? 2013 saya hampir 14 tahun. Iya gitu. kan, betul. Iya, Jadi dulu tuh ada, saya lupa namanya apakah Yahoo Groups atau apa gitu. Yahoo Group ya. Orang bicara, bisa diskusi, bisa bertukar pendapat. Nah, dia menulisnya di situ. Jadi bukan disebar ke publik. Tapi kalau misalkan publik sampai tahu, berarti ada yang nyebarin. Persis. Iya. Persis. Tapi poin saya adalah hanya karena dia bilang kayaknya rumah sakit Siloam ya. Dia Omni kan? Omni. Rumah sakit Omni ini ada persoalan ya. Kayaknya mereka ini taruhlah tuduhannya adalah mereka ini kayaknya memanfaatkan orang sakit untuk cari duit misalnya gitu, ya. Iya. Bukan sesuatu yang anjing nih gitu, nggak gitu. Iya. Nah itu aja bisa menyebabkan dia sampai sempat ditahan belum masuk penjara, sempat ditahan oleh polisi. Jadi efek dari sebuah pasal jadi masalahnya pasal itu adalah nggak boleh melakukan pencemaran nama baik. Kemudian apa yang disebut sebagai pencemaran nama baik itu nggak ada. Dan kalau di KUHP pencemaran nama baik itu nggak boleh. Tapi kemudian dikatakan kecuali ini untuk kepentingan publik. Itu ada klausul itu. Jadi kalau kamu mengkritik pemerintah dan menghina pemerintah dan bilang bahwa pemerintah ini bodoh, tolol, apalah babi hutan segala macam. Babi hutan. Ya taruhlah dia ngomong begitu. Kreatif sekali. Tapi karena dia mengutarakannya dalam kaitannya dengan sebuah fakta, misalnya taruhlah Papua gitu ya, all eyes on Papua macam-macam. Iya. Akan dimaafkan karena kamu tuh ngomong begitu bukan karena kamu ingin menjatuhkan, menjelekkan, mencemarkan nama baik pemerintah. Kamu ingin mengungkapkan kemarahanmu, misal begitu. Iya. Nah di undang-undang itu nggak ada tuh, adanya cuma pencemaran nama baik. Kalau di KUHP, kalau kamu melakukan apa yang dilakukan oleh si Bu Prita itu akan tidak dilanjutkan di pengadilan karena dikatakan Bu Prita ini mengatakan ini karena dia merasa dirugikan. Anyway, saya mau bilang bahwa betul. Jadi kehadiran undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang bermasalah itu disusupkan di masa-masa di mana orang lengah, ya. Tapi harga yang harus dibayar oleh kita semua bisa sangat jangka panjang. Iya, mulai kelihatan sih dari sekarang sih harganya dari banyak sekali yang kena korban ITE. Ya.
Iya, jadi nggak kebayang aja kalau misalkan let's say spesifik ya dari semua hukum itu ya, RUU penyiaran nih. Kalau misalkan RUU penyiaran itu disahkan, walaupun sekarang sudah ditunda karena ada reaksi dari masyarakat yang lumayan intens. Ya. Tapi kita ngobrol masalah hipotesanya ya. Kalau misalkan ini disahkan ya, akan makan lebih banyak korban daripada undang-undang ITE. Karena saya melihatnya bahwa saya kurang paham hukum ya. Saya bukan orang hukum ya. Saya orang politik. Nah, saya nggak melihat ini tuh bukan dari teknis hukum, tapi saya melihat ini dari teknis politik. Saya melihat bahwa RUU penyiaran ini, kalau misalkan hukum RUU penyiaran itu sudah tidak ditolak karena dari tata bahasa aja itu nggak jelas itu. Iya. Dari tata bahasa aja itu nggak benar itu. Nah, kalau penonton bingung, misalnya saya kasih contoh nih. Iya. Yang dilarang tuh adalah eksklusif jurnalisme investigasi. Maksudnya apa? Melarang eksklusif jurnalisme investigasi. Itu nggak ada yang ngerti. Kenapa ada kata eksklusif di sana? Bahkan orang pers aja nggak ngerti. Orang pers aja nggak ngerti. Tapi dari pers itu satu suara ya, masalah eksklusif jurnalistik investigasi itu nggak bisa didefinisi secara solid ya. Saya dengar ada beberapa orang yang berusaha menjelaskan artinya apa, dan semua sangat tidak memuaskan. Oh, berarti subjektif semua ya? Iya, karena memang bahas. Anda saya tanya, kalau ada ujian, jelaskan apa yang dimaksud dengan eksklusif jurnalisme investigasi. Jurnalisme investigasi yang dari satu orang. Itu mungkin tidak memuaskan ya? Sama sekali. Iya, waduh, saya bermasalah nih kalau. Nggak, saya cuma bilang bahwa yang bermasalah dengan undang-undang ini kenapa ditarik, benar, dari pertama adalah bahasanya salah, bahasanya berantakan, dan semangatnya salah. Iya, semangatnya salah gitu. Nah, berbicara masalah semangat nih, ini yang kalau misalkan dari teknis politik dilihat gitu. Karena dari hukum aja nggak benar, multitafsir, fleksibel. Ini adalah instrumen politik yang lumayan bagus untuk ya manuver-manuver. Oh iya. Iya. Orang yang berkuasa mereka bisa nggak suka sama orang, sikat aja pakai RUU penyiaran. Kalau misalkan ada lembaga yang di set up sama RUU penyiaran, ya dia akan menjadi, siapapun yang mengatur lembaga itu, dia akan menjadi orang terkuat di republik ini di content creating gitu. Sama halnya dengan RUU perampasan aset. Kalau misalkan dibuat tuh lembaga perampasan aset tuh dan tidak dikondisikan dengan baik ya, jadi instrumen politik ujung-ujungnya bisa gitu. Nah, menurut Bang Ade gimana nih kalau misalkan RUU penyiaran ini jadi instrumen politik gitu? Oh iya. Dan ingat ya, orang sering salah menganggap bahwa ini Pak Jokowi gimana sih? Enggak loh, ini bukan Pak Jokowi ya. Ini kita bicara tentang sesuatu yang diinisiatifkan oleh DPR. Ini sama aja dengan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu yang bermasalah adalah para penulisnya, yaitu orang-orang DPR, ya, bukan Pak SBY-nya. Sekarang juga berulang nih. Jadi kelihatannya ada semangat di kalangan anggota-anggota DPR itu agar jangan biarkan lagi masyarakat terlalu leluasa mengkritik. Jangan biarkan lagi masyarakat terlalu leluasa membongkar kejahatan korupsi, kelicikan, skandal barangkali, perselingkuhan yang dilakukan oleh terutama orang-orang yang berada di bukan hanya pusat kekuasaan dalam artian presiden ya, tapi juga orang-orang di partai ya. Terlalu banyak barangkali orang yang sudah semakin khawatir bahwa media penyiaran ini, dan ingat ya, dalam RUU penyiaran ini ada upaya untuk menjadikan yang diatur dalam Undang-Undang Penyiaran bukan hanya lembaga penyiaran terestrial seperti yang kita kenal sekarang ini, televisi-televisi yang biasa kita kenal. Yang juga akan diatur adalah media-media online ya, yang user generated content, bahkan yang dibikin isinya oleh para netizen, itu juga akan kena aturan ini. Nah, mereka berusaha men-stop. Karena sekarang kan sudah terjadi nih ya. Ya misal Anda sendiri bisa menjadi seorang punya acara sendiri, punya channel sendiri, barangkali ya. Dan di dalamnya Anda bisa mengkritik secara sangat keras, secara sangat tajam siapapun, gak harus
Pak Jokowi, tapi bisa juga menterinya, bisa juga dirjennya, bisa juga partai politik, bisa juga politisi, bisa juga pengusaha, bisa siapapun. Nah, ada orang-orang yang kayaknya gerah nih. Ada orang-orang yang berusaha menstop ya, demokratisasi ini, kebebasan berekspresi ini, karena mereka merasa bahwa mereka atau teman-teman mereka atau keluarga mereka atau partai mereka atau grup mereka itu semua akan mengalami ancaman-ancaman yang akan menghancurkan legitimasi mereka, menghancurkan kekayaan mereka. Dan untuk itulah undang-undang ini berusaha disusupi dengan pasal yang mengatakan nggak boleh ya jurnalisme investigasi, nggak boleh ya siaran-siaran yang mengandung muatan penghinaan misalnya, mengandung tadi pencemaran nama baik tanpa juga penjelasan lebih jauh. Jadi itu betul-betul ingin dilakukan. Ini menstop demokratisasi yang sudah berlangsung selama 98. Dari 98, jadi berapa? 26 tahun. 26 tahun. Dalam dunia penyiaran tentu saja, dalam dunia komunikasi online. Ini semua berusaha diatur, berusaha di stop. Nah itulah yang menyebabkan barangkali tadi protesnya menjadi sangat kuat karena orang bisa mencium nih, bisa merasakan bahwa ada upaya sistematis nih untuk menghabisi demokratisasi kita. Iya. Nah, berlansir dari penjelasan Bang Ade ini bahwa ada upaya karena hukumnya ini udah nggak jelas, tapi masih aja mau digaungkan. Nah, kita nggak tahu ya nanti pas kalau misalkan udah direses, mereka mau revisinya gimana ya. Jangan sampai kita kecolongan. Tapi kita berbicara dengan ininya, semangatnya kan udah kecium nih. Aneh nih. Ya. Tapi lebih anehnya lagi pas waktu Bang Ade udah denger statement dari Budi Ari Setiadi. Oke, Kominfo. Beliau mengatakan di acara Total Politik tentang dia dikasih pertanyaan mengenai Dewan Media Sosial. Oke. DMS. Nah, beliau mengatakan bahwa yang datang ke mereka untuk memproposition masalah Dewan Media Sosial itu adalah UNESCO. UNESCO yang datang karena katanya negara-negara di sekitar nih di dunia nih mereka tuh pada pusing mengatur media sosialnya. Jadi mereka mau buat Dewan Media Sosial untuk mengatur sosial media. Dan dia mengatakan ini karena harus ada tindakan preventif. Dia tidak elaborasi mengapa ya. Tapi dia mempunyai retorika bahwa kita itu harus mencoba mencegah masalah terjadi. Jangan sampai masalah terjadi kita mencoba mencegah kayak di Papua. Ya. Karena ada masalah gegara SMS. Nah itu nggak tahu tuh kasusnya apa tuh, nggak jelas tuh. Ya. Karena di Papua ada masa karena SMS, akhirnya semua SMS dimatikan di Papua pada saat masalah itu. Nah viewers mereka nggak beliau itu tidak mengatakan ini kasus apa secara spesifik. Jadi kita anggap aja ini adalah sebuah anekdot kali ya. No. Ini emang ada? Yang Papua? Yang Papua? Iya. Ada ya? Beberapa tahun yang lalu. Oh beberapa tahun yang lalu ya? Oh ya bahkan Bang Ade tahu ya? Wah oke. Sorry, saya yang salah ya? Saya kan orang komunikasi. Oh ya, oke. Nanti Budi Ari itu dulu mahasiswa saya. Mahasiswa? Iya. Oh serius? Serius. Oh di UI? Di UI. Wah. Dia kan orang komunikasi. Oh pantas di Menkominfo. Iya dong. Oh, kirain saya dia masuk ke situ karena dia emang Machiavellian aja. Saya nggak komentar. Tapi menjadi Machiavellian itu bagus Pak Budi. Nggak, Pak Budi itu. Iya. Anda harus sadar bahwa dia kemarin itu ketika kasus Undang-Undang RUU penyiaran itu keluar dengan muatan itu, dia termasuk orang yang bilang enggak, pemerintah tidak mensupport tuh. Nah, iya terus komentar Bang Ade itu mengenai penjelasan Budi Ari Setiadi mengenai DMS itu gimana tuh? Saya terus terang harus bertanya tentang sebetulnya ide DMS dari siapa ya? Kalau menurut Budi Ari Setiadi itu datangnya dari UNESCO. Dan itu mungkin. Jadi kan gini, sebetulnya di seluruh dunia ya termasuk UNESCO. Saya nggak merasa Pak Budi ini ngarang ya. Iya. Itu kan ada pertanyaan gimana ya kita mengatur apa yang menyebar di media sosial. Ketika pers gampang, ada di negara-negara Inggris dan negara-negara persemakmuran ini ada yang namanya press council.
Dewan Pers, Dewan Pers yang bukan juga ada. pemerintah. Oh, yang bukan Ya. pemerintah. Jadi yang paling awal itu adalah pemerintah, kayak Kementerian Penerangan Indonesia dulu. Terus dibikinlah yang namanya seperti Dewan Pers dan seterusnya. Tapi Dewan Pers itu kan biar gimana pun yang diatur adalah pers yang terlembaga. Jadi ada orang-orang yang mewakili Kompas, Tempo, Republika, bla bla bla. Ketemu sama si Dewan Persnya. Terus kita sepakat ya, kita bikin ini, jangan ngomong gitu ya. Iya. Ya. Itu bukan sensor, tapi memang ada sebuah lembaga yang punya otoritas yang memiliki pengaruh terhadap lembaga-lembaga pers tersebut. Nah, yang jadi masalah ketika sekarang yang harus diatur adalah netizen, manusia biasa, ya, yang tidak terlembaga, yang ya kayak Anda, kayak saya gitu kan. Itu kan adalah orang-orang yang menggunakan Twitter, menggunakan media Instagram, TikTok dan seterusnya untuk mengungkapkan pendapat-pendapatnya yang kadang-kadang kadang-kadang misalnya pornografis, kadang-kadang bohong, kadang-kadang nggak sopan gitu ya. Nah, gimana tuh cara ngaturnya? Kalau tadi sebelum saya lupa ada lagi pers, Dewan Pers, penyiaran, komisi penyiaran, ya. Nah, sekarang kalau ini menyangkut internet, media sosial, bukan internet, media sosial, siapa yang harusnya mengatur? Nah, disinilah memang sejak lama kita mendengar ada semangat yang lebih ke arah self-regulation, buzzer. Yeah. Jadi maksud saya adalah nggak perlu ada hukum yang secara tegas mengatakan kalau Anda melanggar ini Anda kena penjara atau Anda kena denda. Nggak gitu. Cuman kayak kalau di Indonesia barangkali kalau Anda pernah dengar yang namanya kayak saya lupa istilah persisnya, tapi seperti tata krama periklanan. Jangan gunakan anak-anak untuk mengiklankan apa misalnya. Iya. Ya, itu bukan negara yang ngatur. Itu pers tapi. Enggak, iklan. Dewan iklan. Kayak dewan iklan. Saya lupa dewan periklanan atau apa namanya. Iya. Nah, dia akan negur nih, misalnya salah seorang anggotanya dari si perusahaan iklan yang menjadi anggota dari si persatuan perusahaan periklanan itu ternyata bikin iklan di mana menggunakan anak-anak untuk iklan kondom misalnya. Akan ditegur, dibilang you're not supposed to do that. Ya. Kalau dia nggak mau dikeluarin dari si persatuan itu. Jadi dari asosiasi dia dikeluarkan. Dan kalau dia dikeluarkan dari asosiasi, nggak ada perlindungan. Nggak ada perlindungan dan akan mengalami banyak masalah. Misalnya paling gampang gini, ketika sebuah lembaga negara sedang mau ngelelang anggarannya untuk dipakai untuk beriklan, akan ada kalimat yang boleh ikut hanyalah perusahaan iklan yang menjadi anggota dari kayak gitu-gitu loh. Ya. Jadi bukan hukum tapi lebih ke sanksi self regulation. Nah, ketika media sosial ini orang masih mencari cara terbaik. Jadi di satu sisi orang tahu ini adalah sebuah media penting bagi kebebasan berekspresi, tapi pada saat yang lain gimana caranya ya mencegah netizen ini untuk tahu diri. Iya. Bahwa di situ tuh harusnya nggak begitu acara Anda. Anda nggak boleh bikin prank-prank kayak gitu. Itu bahaya, ya. Jadi benar ada upaya untuk mencari cara yang terbaik untuk menata arus informasi yang beredar di media sosial. Tapi yang menarik buat saya adalah kalau logikanya Dewan Media Sosial, lagi-lagi ini seperti Dewan Pers, bukan negara yang ngatur. Kalau KPI itu kan negara, kalau Dewan Pers bukan. Nah, jadi kalau Dewan Media Sosial itu saya duga idenya adalah gimana caranya kita mengumpulkan sejumlah pihak yang merepresentasikan netizen secara keseluruhan yang bisa menetapkan aturan-aturan tentang yang ini etis, yang ini nggak etis, yang ini boleh, yang ini nggak boleh, dan seterusnya. I see. Tapi karena menurut saya punya sentimen sendiri ya. Nanti saya berlanjut kepada pertanyaan. Karena ini Dewan Media Sosial itu ketika akan dibuat dibantu dengan pemerintah. Saya punya sentimen sendiri. Orang pertama yang akan menjadi anggota Dewan Media Sosial, dia bukan medsos, dia udah bukan lagi influencer content creator, dia adalah seorang politisi. Dan dia akan bermain politik di dalam DMS itu. Nah, menurut Bang Ande itu gimana itu?
selama dia bukan ketuanya nggak apa-apa sih. I see. Jadi misalnya gini, dulu tuh di zaman Orde Baru, ketua Dewan Pers itu menteri. Itu yang jadi masalah. Iya. Karena akhirnya dia yang paling memutuskan. Iya. Kalau sekarang kan biar saya punya banyak sekali kritik terhadap Dewan Pers yang sekarang, tapi at least dia relatif ya, Iya. relatif independen. Oke. Jadi dia bisa mengambil keputusan yang nggak mesti merepresentasikan kepentingan pemerintah yang berkuasa. I see. Jadi menutupi mungkin sesi hari ini ya, saya mau nanya langsung nih ke Bang Ade nih. Apakah Bang Ade kalau misalkan diajak masuk ke DMS, Bang Ade setuju? Tergantung misalnya apa sebenarnya fungsi DMS, siapa yang akan terlibat di sana. Ya kita kan akan dengan segera lihat, misalnya kayak tadi ketuanya adalah Menteri Kominfo, ya mendingan enggak. Ya mendingan nggak usah karena ini Mendingan nggak bakal jadi instrumen politik sih ya. Exactly, persis. Kita harus khawatir. Saya adalah tipe orang yang ya daripada begitu mendingan enggak lah, daripada saya masuk dan akan mengeluarkan keputusan-keputusan yang nantinya akan dipertanyakan masyarakat dan orang bilang tapi ada Ade Armando di situ. Jadi Ade Armando tuh pasti menyetujui, mendukung keputusan-keputusan aneh ini. Mendingan enggak deh. Iya. Nah kalau menurut Bang Ade nih, siapa nih yang seharusnya jadi ketua Dewan Media Sosial nih sekarang ini? Emang nggak gampang. Tapi saya sih yakin di kalangan, kan ada banyak sosial media aktivis lainnya ya, yang cukup senior kali, yang barangkali didengar pendapatnya, yang dan bijaksana dan demokratis. Tapi bukan saya. Oh, oke. Sudah mungkin Anda sendiri. I see. Tapi ya melihat dari semua ini, semoga walaupun RUU ini disahkan ya, ada sebuah badan yang self-regulate media sosial. Saya sih berharap nggak perlu itu. Nggak perlu ya. Kecuali memang gini, kesalahan undang-undang penyiaran, pengalaman undang-undang penyiaran itu menunjukkan kalau Anda tidak libatkan kaum intelektual, kaum cendekiawan, kaum yang tercerahkan gitu ya, undang dari perguruan tinggi, kali dari LSM, dari masyarakat sipil, pasti buruk hasilnya. Dan itu yang terjadi dengan undang-undang penyiaran. Saya dulu terlibat dalam perevisian undang-undang penyiaran sebelumnya, sekitar tahun 2011-an. Dan saya berani bertanggung jawab dan menjawab apa isinya, dan isinya sama sekali nggak bermasalah menurut saya. Tapi itu terjadi karena bukan cuma saya yang terlibat, ada beberapa teman lainnya yang juga sama-sama datang dari lingkup perguruan tinggi. Nah sekarang juga gitu, kalau mau bikin dewan media sosial, ya undanglah, ajaklah orang-orang pintar yang punya pengetahuan tentang apa yang terjadi. Kan sebetulnya kita tuh zaman sekarang DPR itu bekerja tanpa harus mulai dari nol. Karena udah ada best practice-nya di banyak negara. Ya, tentu saja kita harus hindari jangan sampai kesalahan yang dilakukan negara lain kita juga lakukan di sini kan. Iya. Tapi kan sebenarnya nggak semua tuh nggak harus Anda berkontemplasi, Anda minta wahyu dari kekuatan gaib mana gitu ya. Nggak usah gitu kan. Itu bisa baca dulu apa yang sudah dilakukan di Inggris, di Australia, di Singapura, di negara demokratis lah ya. Dan kemudian kita lihat kecocokannya buat Indonesia. Saya nggak bilang itu gampang, tapi paling tidak tidak sedemikian susahnya sehingga harus dihasilkan naskah-naskah RUU misalnya seburuk seperti yang kita lihat di Undang-Undang Penyiaran. Iya. Setuju sih. Jadi hikmahnya di sini buat DPR dan Kementerian Menkominfo, ya undanglah Bang Ade Armando ini, seorang cendekiawan. Gak harus saya dong. Dosen. Gak harus saya. Sosial media. Ada begitu banyak orang konten baik. kreator. Tapi Bang Ade ini sepaket gitu. Jadi menurut saya ya lebih worth it aja sih kalau misalkan undang Bang Ade. Oke, Bang Ade. Oke. Terima kasih datang Terima kasih. ke acara saya hari ini. Sama-sama. Saya sangat terhormat sekali nih mendapatkan seorang senior di dunia media sosial. Iya. Makasih. Karena saya sudah melihat Bang Ade tuh udah dari SMP gitu. SMP ya? Iya, saya akhirnya tahun berapa itu? Saya itu tahun 2012-2013. Iya. Ya, saya tidak akan menduga bahwa suatu hari Bang Ade akan duduk di sini bersama saya. Makasih loh. Iya, terima kasih ya Bang Ade ya. Buzzer. Iya. Alright guys, that was the episode.
thank you very much for attending and watching this episode today. And well, I hope we don't pass that fucked up bill. But anyway, see you in the next Base Indonesian Talks. Thank you. Subscribe to the Based Indonesian Show. Dijamin halal